Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Masih halaman 55. Masih halaman 55. Kita tunggu. Baris 16 dari bawah. Baris ke-16 dari bawah. Setelah wallahu a'lam, setelah tulisan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mandubi ilaihi, yang termasuk ibadah sunnah bagi seorang qori adalah, jadi yang termasuk ibadah sunnah bagi pembaca Al-Quran adalah tahsinus sauti bil Qur'ani, membaguskan suara dengan Al-Quran. Jadi melagukan Al-Quran hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bisa dengan lagu, dengan irama yang indah, maka melagukan Al-Quran dengan irama yang indah itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa membaguskan, maka tiap baca kita baguskan, tiap baca kita baguskan. Wa huwa, hal itu, mu'inun, menolong, membantu, ala huduril qalbi, untuk menghadirkan hati. Jadi membaca Al-Quran dengan suara yang indah menolong kita untuk menghadirkan hati kita, merenungkan kandungan Al-Quran dengan membaguskan suara kita yang indah. Wa khusyu'ihi, membantu kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran.
wa husnihi membantu kesedihan saat merenungkan ayat-ayat azab. Jadi membantu kita bisa meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan merendam api neraka, hadirin sekalian. Jadi satu tetes air mata kita keluar karena kita takut kepada Allah, itu akan bisa menghapus, memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu tetes karena membaca Al-Quran, karena takut kepada Allah, itu sangat berharga, hadirin sekalian. Nah, di sini wa husnihi membantu menyebabkan kita sedih, merenungkan dosa-dosa kita, merenungkan azab Allah dan sebagainya. Wa ba'isun membangkitkan ala husnil istima'i untuk membaguskan, memperhatikan, wal isgha'i dan mendengarkan. Jadi membantu kita untuk lebih khusyuk, lebih serius mendengarkan, menyimak Al-Quran dan memperhatikan kandungan Al-Quran. Ilal Qur'ani, kepada Al-Quran. Jadi orang yang bacanya Quran dengan indah akan mampu menolong hal ini semua. Tapi kalau suaranya saja sudah nggak enak didengar, boro-boro direnungin, dengerin aja sudah tidak suka lantaran suaranya tidak dibaguskan. Tapi kalau dibaguskan akan membantu kepada perenungan kandungan Al-Quran, dan itu sangat bermanfaat buat diri kita sendiri. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasinu, baguskanlah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Jadi dengan kata lain, mengiramakan Al-Quran hukumnya sunnah, dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bisa belajar lagu itu lebih bagus. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, malam yataghunna, barang siapa yang tidak mengiramakan bil Qur'ani, Al-Quran, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi maksud di sini adalah yang bacaannya asal-asalan, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Jadi bacaan Al-Quran itu harus benar sesuai tajwid. Kalau bisa mengiramakan dengan merdu, itu dicintai oleh Allah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa mengiramakan, melakukan Al-Quran itu sangat penting untuk menyebabkan menghadirkan hati kita. Kalau kita tidak bisa, minimal murotal standar saja kita bisa. Murotal yang bisa kita kita praktekkan, kita lihat di YouTube atau di MP3 dan lain sebagainya. Itu bisa kita praktekkan, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, fi ma'ridit tana'i, di dalam memuji, di dalam memamerkan pujian, ala Abi Musa al-Ash'ari, kepada seorang sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'an, sungguh Nabi telah mendengar dia membaca Al-Quran, bisautin hasanin, dengan suara yang bagus. Jadi Abu Musa al-Ash'ari membaca Quran, suaranya bagus dan didengar oleh Rasul. Lalu Rasul bersabda, laqad utiya mizmaron min mazamiri ali Dawud, sungguh dia telah dikaruniai seruling dari seruling-seruling keluarga Nabi Daud. Artinya Rasul menyukai hal itu, sehingga dipuji Abu Musa al-Ash'ari dengan perkataan sungguh dia telah diberi serulingnya keluarga Nabi Daud. Berarti seruling itu kan hal yang mengenakan hati untuk didengar. Nah itulah ucapan
itulah bacaan Al-Qur'annya Abu Musa Al-Asy'ari yang dipuji oleh Rasulullah. Berarti ketika kita melakukan Al-Qur'an dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, maka hendaklah kita mengiramakan Al-Qur'an. Walakin, tetapi yang bagi sebaiknya ayyakuna dzalika tahsinu, membaguskan hal itu ala wajhin, dengan cara yaliku, yang patut, yang layak, bita'zimil Qur'ani, dengan keagungan Al-Qur'an, wahtiramihi, dan kemuliaan Al-Qur'an. Jadi melakukan Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang patut, yang layak dengan keagungan Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an. Kalau lagunya bisa dimasukkan tetapi tidak layak untuk Al-Qur'an, maka haram kita melakukan dengan lagu tersebut. Nah, ini yang pernah terjadi adalah Quran dengan langgam Jawa. Nah, itu haram. Jadi Quran dengan langgam Jawa itu haram, nggak boleh, meskipun sesuai tajwid. Jadi iramanya harus yang patut dengan lagu-lagu Al-Qur'an yang telah disepakati ulama, lagu Bayati, lagu Ros, lagu Soba, lagu Nahawan, dan lagu-lagu lainnya yang saya pun kurang bisa melakukannya. Nah, itulah lagu-lagu yang disepakati ulama yang layak. Kalau pakai langgam Jawa boleh, nanti orang Sunda pakai lagu Jaipong boleh, lalu orang lain pakai lagu daerahnya boleh. Makin kacau Al-Qur'an ini kalau hal itu diperbolehkan. Jadi melakukan Al-Qur'an harus dengan lagu yang patut untuk mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an, bukan sembarang lagu. Nah, lagu yang disepakati ulama seperti yang telah disebutkan tadi. Bihaitsu la yusbihu bil ghana'i, dengan catatan tidak menyerupai lagu-lagu. Wa insyadil asy'ari, senandung-senandung syair. Bil alhani, dengan logat-logat. Kama yaf'alu dzalika, sebagaimana hal itu dilakukan ba'dul azbiyai, oleh sebagian para penyanyi. Jadi yang dilakukan oleh para penyanyi lagu pop, lagu rock, lagu daerah, lagu segala macam, itu lagunya para penyanyi. Lagunya Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu berarti melecehkan Al-Qur'an dan hukumnya haram, hadirin sekalian. Berarti melakukan Al-Qur'an yang terjadi di Indonesia itu dengan langgam Jawa, itu hukumnya haram dan melecehkan Al-Qur'anul Karim. Wayang bagi, dan sebaiknya antakuna fi hali tilawatika, tatkala dalam keadaan kamu membaca, ala akmalil ahwali, pada sempurnanya keadaan, minat toharoti, berupa bersuci. Jadi membaca Al-Qur'an lebih bagus kalau kita dalam keadaan fit, dalam keadaan sempurna. Pertama, dalam keadaan bersuci, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, artinya kita sudah berwudu. Wastiqbalul kiblati, wastiqbalil kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Membaca Quran sunnahnya menghadap kiblat. Wasukunil jawarihi, diamnya anggota tubuh. Jadi anggota tubuhnya tidak kemana-mana, pikirannya, anggota tubuhnya konsentrasi kepada Al-Qur'anul Karim. Wakilatil iltifati, menyedikitkan menoleh, ma'a jam ilhammi, disertai banyaknya keresahan. Baca Quran juga, mikirin uang juga, baca Quran juga sambil mikirin bisnis kita, maka itu
boleh, tetapi bukan adab membaca Al-Quran. Jadi ketika adab membaca Al-Quran, qillatil iltifat, menyedikitkan menoleh di dalam urusan-urusan yang bisa meresahkan kita. Jadi urusan dunia singkirin dulu, kita sedang baca Quran, konsentrasi kepada urusan bacaan Al-Quran. Urusan anak tinggalkan dulu, urusan kunci hilang tinggalkan dulu, konsentrasi kepada bacaan Al-Quran. Wa tarkit tafridin nazari, meninggalkan pecahnya pemikiran, meninggalkan pikiran yang bermacam-macam. Jadi pikiran yang bermacam-macam kita hilangkan, konsentrasinya kepada bacaan Al-Quran, maka akan menenteramkan hati kita. Jadi hati kita akan tenang, hati kita akan khusyuk kalau kita merenungkan kandungan Al-Quranul Karim. Wa antakuna, dan hendaklah kamu nazifal badani, bersih badannya. Jadi badan kita bersih lebih utama. Wasiyabi, baju, wal makani, dan tempat. Thayyibar raihati, nafasnya juga bagus. Jadi bagusnya gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Nah ini adab-adab, karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, membacanya pakai adab, dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah. Nah bagaimana kalau nggak pakai adab? Kurang bagus, tetapi hukumnya boleh. Hadza huwal akmalu wal afdalu. Ini semua yang tadi disebutkan, huwa adalah al akmalu, lebih sempurna, al afdalu, dan lebih utama. Jadi baca Quran pakai adab seperti yang disebutkan tadi, lebih utama dan lebih sempurna. Walau annal qari'a, walaupun bahwa seorang qari, pembaca Al-Quran, qara'a, dia membaca, wa huwa muhditsun, dalam keadaan berhadas, maksudnya hadas kecil, dia membaca dalam keadaan tidak punya wudu. Ghairu mustaqbilil kiblati, tidak menghadap kiblat. Atau wa huwa qaimun, dia dalam keadaan berdiri, baca Quran sambil diri. Sairun, atau sambil berjalan, jadi sambil jalan dia baca Quran. Muttaji'un, atau dia sedang berbaring. Jaza dzalika, itu semua hukumnya boleh. Jadi meskipun sambil diri boleh, sambil berjalan boleh, tidak menghadap kiblat boleh, tidak dengan berwudu boleh, tetap dapat pahala. Tetapi usahakan semaksimal mungkin ketika membaca Al-Quran, atau pokoknya ada satu waktu khusus kita baca Qurannya dengan sempurna. Nanti kita sambil beraktivitas baca Quran tetap dapat pahala. Jadi kita sambil jalan, daripada nggak ngapa-ngapain, baca Quran lebih bagus daripada mikir yang nggak karuan. Kita lagi duduk nggak tahu lagi mikirin apa, baca Quran lebih bagus daripada kita mikir yang tidak karuan. Jadi hukumnya tetap boleh tidak pakai adab, tapi pakai adab jauh lebih utama. Walahu fi tilawatihi fadlun wa thawabun, dan orang itu mendapatkan di dalam bacaannya fadlun, keutamaan, wa thawabun, dan pahala. Jadi meskipun demikian orang itu tetap dapat keutamaan dan pahala. Walakin duna thawabin man yakunu ala ma zakarnahu, tetapi pahalanya tidak sama dengan orang yang membaca dengan adab yang telah kami sebutkan tadi. Jadi pahalanya nggak sama, tetap dia dapat pahala, pahalanya juga besar. Nah, tapi dengan adab jauh lebih besar. Ya, yang telah kami sebutkan tadi, min husnil adabi wa kamalil hayati, berupa bagusnya adab-adab dan sempurnanya tingkah laku ketika membaca Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulannya, Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, maka cara membacanya pun harus dihormati.
Namun ketika kita dalam beraktivitas, kita ingin baca Quran tidak sedang sempurna, itu tetap hukumnya berpahala dan bagus daripada kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bacaan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran setiap hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.